Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 8 Rabiul Tsani 1444 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 2 November 2022, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Al-Insyiqaq. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u shaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا
إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan membahas ayat keberapa? 16. Dari ayat 1 sampai ayat 15. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang hari kiamat. Mulai dari awal kejadiannya, kemudian Allah bercerita tentang beberapa peristiwa di hari kiamat tersebut, mulai dari hisab, kemudian terbaginya manusia menjadi dua, ada yang mendapatkan buku catatan amalannya dengan tangan kanan dan ada yang mendapatkannya dari arah belakang. 15 ayat itu bercerita tentang hari kiamat. Di ayat yang ke-16 yang akan kita pelajari malam hari ini, Allah akan bersumpah dengan beberapa hal. Tepatnya dengan 3 hal. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq. Allah Subhanahu wa taala akan bersumpah dengan 3 hal. Media sumpahnya 3. Isi sumpahnya adalah la tarkabunna tabaqan an tabaq. Satu hal yang harus kita ingat, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah pasti media sumpahnya sesuatu yang agung, sesuatu yang spesial,
Begitu pula isi sumpahnya juga sesuatu yang agung dan spesial. Jadi ada media, ada nopo? Isi. Saya kasih contoh. Salah satu surat yang diawali dengan sumpah adalah surat favorit kita. Surat apa? Al-Asr. Ini kan surat apa? Favorit. Kenapa favorit? Karena pendek. Kalau kita perhatikan, Allah mengawali surat ini dengan sumpah. Apa sumpahnya? Wal asri. Allah menjadikan al-asr sebagai media sumpah. Apa itu al-asr? Waktu. Waktu itu adalah sesuatu yang sangat spesial dalam kehidupan harian kita. Allah jadikan sebagai media sumpah. Apa isi sumpahnya? Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Isi sumpahnya juga spesial. Bahwa kita semua hanya akan bisa selamat dari kerugian dengan memenuhi 4 syarat. Amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Media sumpahnya istimewa, isi sumpahnya juga istimewa. Seluruh sumpah-sumpah Allah dalam Al-Quran pasti seperti itu. Medianya istimewa, isinya juga istimewa. Hari ini kita akan membahas salah satu media sumpah Allah. Fala uqsimu bisyafaq. Aku, sinten aku? Allah bersumpah dengan asyafaq. Apa itu asyafaq? Kata Imam Al-Wahidi rahimahullah, seluruh ulama tafsir sepakat bahwa asyafaq artinya adalah warna merah. Warna merah menjelang terbenamnya matahari. Apa? Warna merah saat terbenamnya matahari. Itu arti dari apa? Asyafaq. Ustadz, apa istimewanya warna merah ketika tenggelamnya matahari? Tadi kita sampaikan bahwa Allah ketika bersumpah pasti apa? Medianya istimewa. Apa istimewanya warna merah ketika tenggelamnya matahari? Kata Imam Ibnul Qayyim, dalam warna merah tenggelamnya matahari itu banyak sekali tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Di warna merah tenggelamnya matahari itu banyak sekali tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Beliau, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, membawakan 3 tanda. Jadi warna merah saat tenggelamnya matahari ada 3 tanda. Yang pertama, tanda berakhirnya siang. Apa? Tanda berakhirnya siang. Makanya ketika kita melihat warna merah di ufuk mana? Barat. Itu tandanya siang sudah akan berakhir. Yang kedua, kata beliau, itu adalah tanda berawalnya malam. Apa? Tanda berawalnya malam. Berarti sebentar lagi malam akan tiba. Kalau yang pertama tadi apa? Siang akan berakhir. Yang kedua,
malam akan mulai. Yang ketiga, apa kata beliau? Itu adalah pertanda adanya pergantian siang dan malam. Apa? Pergantian siang dan malam. Kita akan kupas satu persatu. Kita ulangi lagi. Apa yang pertama? Tanda berakhirnya siang. Yang kedua? Tanda berawalnya malam. Yang ketiga? Tanda adanya pergantian siang dan malam. Yang pertama, ketika muncul warna merah di ufuk barat saat matahari tenggelam, itu tandanya siang akan berakhir. Dan siang hari itu adalah salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan waktu siang sebagai media sumpah. Wasyamsi wadhuhaha, demi matahari. Matahari terbitnya kapan? Siang. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita tentang istimewanya siang. Waja'alna an-nahara ma'asha. Surat apa niku? Naba. Ayat pinten? Surut kesuwen. Ayat 11. Ayat pinten? 11. Dan kami jadikan siang sebagai ma'asya, waktu untuk mencari penghidupan. Jadi ketika kita diingatkan dengan waktu siang, itu kita diingatkan bahwa siang hari itu waktunya kasab. Kasab niku napa? Usaha. Golek rezeki. Kita diingatkan sama Allah Azza wa Jalla, siang itu bukan waktunya dolanan darah. Siang itu bukan waktunya menghabiskan waktu untuk mancing. Berarti wengi Ustaz, nanti kita bahas nanti. Jadi siang itu waktunya bekerja. Walaupun ada juga tidur siang. Tidur siang itu ada. Tapi yang dimaksud dengan siang itu ya mulai dari pagi sampai sore, nanti ada istirahatnya, betul. Ya. Jadi kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya jangan males di waktu siang. Sehingga Rasul SAW memberikan perumpamaan semangat itu dengan perilaku apa? Burung. Dengan perilaku burung. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli la ruziqtum kama yurzaqut thair." Apabila kalian tawakalnya serius, maka kalian akan dikasih rizki seperti burung dikasih rizki. Apa itu tawakal yang serius? Seperti tawakalnya burung. Itu kata Rasulullah SAW. Bagaimana tawakalnya burung? Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Burung itu ketika pagi hari dia akan keluar dalam keadaan perut kosong. Ngapa? Ngode. Burung Ustaz ngode? Iya ngode. Ngode ini neng di, neng sawain jenengan. Dia cari nafkah burung itu. Tapi kan haram. Haram kan gue menungsa. Burung itu nggak ada halal haram. Maksudnya burung itu bukan makhluk yang mukallaf. Bukan makhluk yang
mukallaf. Mukallaf itu ya nggak ada dosa, nggak ada nopo pahala. Maksudnya burung itu nggak terkena dosa ketika makan parine jenengan. Lagi pula burung kan kalau makan nggak seperti manusia. Ya makan hanya seperlunya. Kan telih itu apa sih? Indonesia ini apa gitu? Tembolok. Bahasa Indonesia itu? Oh, tembolok. Ya. Kalau kita apa? Lambung. Ya, buat wadah makanan itu ya. Kalau burung kan sedikit kecil segini. Ya, paling berapa butir? Kan orang nganti sekarung kan? Ya, bahkan sekilo pun nggak nyampe kan? 1 on pun nggak nyampe kayaknya. Cuma segini kecil. Tagdu khimasan, di siang hari burung itu mencari nafkah, wataruhu bitanan, dan di sore hari burung pulang dalam keadaan sudah kenyang. Bahkan gak cuma dianya yang kenyang, termasuk anak-anaknya. Makanya burung kan bolak-balik pulang lagi setelah dia kenyang, atau entah urutannya saya nggak tahu, apakah dia mengenyangkan diri dulu baru bolak-balik, saya nggak tahu, belum pernah melakukan survei. Intinya dia nyari buat dia dan buat siapa? Anak-anaknya. Siang waktunya kerja. Ini diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini tanda yang pertama. Tanda yang pertama bahwa matahari atau warna merah itu pertanda siang sudah nopo? Berakhir. Yang kedua, pertanda nopo wau? Malam akan mulai, berawalnya malam. Kalau kita diingatkan oleh Allah bahwa siang waktu kerja, maka malam itu waktunya istirahat. Malam waktunya istirahat. Sehingga tadi ketika kita sampaikan surat An-Naba ayat 11, wa ja'alna an-nahara ma'asya, ayat sebelumnya berarti ayat pinten? 10. Apa kata Allah? Wa ja'alna al-laila libasa. Dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian untuk kalian. Pakaian itu fungsinya apa? Menutup. Bulan nenek wengi matane ditutup. Alias apa? Tidur. Ya. Jadi kita dikasih ingat oleh Allah Azza wa Jalla, setelah kalian kerja full di siang hari, jangan lupa tubuh kalian punya hak untuk beristirahat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka begadang. Rasul SAW tidak suka begadang, apalagi begadang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Apa contohnya? Apa contohnya? Mancing, maning. Melasi sing hobinya mancing. Ya mancing sekedar untuk nyari buat lauk ya tidak masalah ya. Tapi ada sebagian orang mancing memang luar biasa. Saya pernah suatu saat ketika masih SMP kalau nggak salah, main ke rumah temen di Malang. Ya. Malang maksud, iya, satu pondok dulu. Ya. Ketika liburan main ke tempat temen di Malang. Diajak mancing. Saya pikir mancing, oh iya mancing. Ternyata bawa tenda, bawa rice cooker, bawa. Mancingnya kapan? Ya nginep. Astagfirullah, mancing nanti nginep. Luar biasa orang kalau sudah apa? Kalau sudah hobi maniak mancing itu ya jangan berlebihan kayak gitulah ya. Mancing sekedarnya. Syukur-syukur juga kolam dewek, mancing kolam. Jadi cepet gitu loh. Intinya kan bisa makan, bisa lauk buat anak istri ya. Kecuali kalau sambil mancing karo zikir itu ya Masya Allah. Tapi Masya Allah anak pora ya. Atau dikancani radio insani gitu ya. Oh ya wakai pada Melayu Ustaz. Ya. Yang parah sambil ngerokok lagi. Aduh Ustaz. Di Bali orang lihat apa-apa. Oh lihat duitnya tonggo ngerokok ya. Jadi malam hari itu
Waktu yang oleh Nabi SAW nggak suka dipakai untuk begadang. Maka apa kata beliau SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim? Kata Abu Barzah, salah seorang sahabat beliau radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW kana yakrahu an-nauma qabla al-isya'i wal haditha ba'daha. Rasulullah SAW itu nggak suka tidur sebelum isya dan ngobrol setelahnya. Nabi SAW tidak suka dua hal. Yang pertama apa? Tidur sebelum isya. Kapan niku sebelum isya? Ya siki. Apa maning pas pengajian? Ya. Pas ngaji tuh, rusi kepriwe jan. Ya. Wong di rumah saja nih, di rumah, bukan waktunya pengajian nih. Bukan waktunya pengajian. Ya, setelah makan malam biasanya kan pada leyeh-leyeh, nggih. Pada leyeh-leyeh, ya. Itu tidur tuh nggak boleh, nggak baik. Kenapa? Kenapa? Bablas. Khawatirnya apa? Bablas. Apanya yang bablas? Sholatnya, karena waktunya nanggung sekali. Jenengan sudah dahar nih. Makan kan paling berapa? Berapa jam? Berarti sisanya berapa? Ya seberapa jam kira-kira. Seberapa jam tidur baru lep. Urung lep malah. Tahu-tahu sudah apa? Adzan isya. Biasanya orang tanggung. Dela maning ngerti-ngerti wis subuh ya. Nabi nggak suka satu, tidur sebelum isya. Yang kedua apa? Ngobrol setelah isya. Nabi nggak suka. Ngobrol nggak suka. Setelah isya nggak suka. Gak usah. Katanya Nabi SAW sebelum tidur bercakap-cakap dengan istrinya. Iya, bercakap-cakap dengan istrinya itu sekedarnya saja. Jadi nggak seperti sebagian orang di zaman ini ngobrol kancane apa? Kopi. Ya, terus apa maning? Kacang godok. Entong kacang godok terus goreng mendoan. Ya enggak seperti itu. Bukan obrolan itu yang dimaksud. Nabi SAW ngobrol dengan istrinya. Bercengkerama dengan istrinya sesaat sebelum tidur. Bukan ngobrol sampai berjam-jam. Atau yang hari ini banyak dilakoni oleh banyak orang adalah main HP setelah isya. Ya. Tidurnya kapan? Tidurnya karena ketiduran. Saking apa nih? Saking capeknya ngelihat HP sampai HP-nya itu jatuh ketiduran. Ini orang-orang yang seperti ini biasanya subuhnya susah untuk bangun. Mendingan kalau misalnya yang dilihat sesuatu yang tidak ada unsur maksiat di dalamnya. Pengajian. Tapi kalau misalnya yang dilihat sebelum tidurnya adalah hal-hal yang berunsur maksiat, nonton hal-hal yang tidak layak untuk ditonton, membaca sesuatu yang tidak pantas untuk dibaca, akhirnya dia menutup malamnya dengan maksiat sehingga susah untuk bangun. Boro-boro tahajud subuh aja susah. Makanya saya pernah pasang status apa? Habis isya matikan. Apa yang dimatikan? HP. Sepakat dong, jenengan sama istri sepakat, sama anak-anak sepakat. Ya. Jadi mulai malam hari ini bikin apa? MOU. Ya, bikin kesepakatan satu keluarga, jenengan, istri, terus siapa? Anak-anak. Ayo, pokoknya kita mulai malam hari ini kita bikin kesepakatan, habis isya HP matikan, kemudian kita simpan di tempat yang kita sepakati. Terserah mau di lemari, kunci lemari ini, cekel kuncinya. Cekel jenengan, tapi jenengan cukup bengi buka. Udah boy. Ya. Sepakat, udah HP matikan. Sehingga apa? Sehingga tidurnya pules les. Ya. Jangan seperti sebagian orang. Suami istri satu kasur, satu ranjang. Yang satunya madhab utara, yang satunya madhab selatan. Wajahnya bersinar terang. Bukan karena bersinar, berseri-seri karena ibadah, tapi karena layar HP. Gak enak banget, coba bayangkan.
Satu madhab kanan, satu madhab ke kiri, sibuk dengan HP-nya masing-masing, cekakak-cekikik, sama siapa ketawanya nggak tahu. Sangat nggak enak. Anaknya juga demikian, di kamar yang satunya main HP, entah ngapain, yang dibuka apa. Malam waktunya nopo? Istirahat. Ini tanda yang kedua. Tanda yang pertama nopo? Berakhirnya siang. Yang kedua, berawalnya malam. Yang ketiga, pergantian siang dan malam. Apa itu bedanya, Ustaz? Dengan yang pertama, yang kedua. Kalau yang ketiga ini, kita sedang diingatkan bagaimana rapinya aturan yang ada di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan alam semesta ini punya sistem. Punya apa? Sistem. Sistemnya banyak, salah satunya adalah sistem pergantian apa? Siang dan malam. Apakah Allah mampu untuk menjadikan alam semesta ini siang terus, gak ada malamnya? Mampu atau tidak? Sangat gampang bagi Allah Azza wa Jalla. Itu Allah sampaikan bahkan ya, di dalam surat Al-Qasas ayat 71 sampai 72. Allah mampu menjadikan siang terus, atau sebaliknya menjadikan apa? Malam terus. Mampu Allah. Tapi Allah tidak jadikan seperti itu sistemnya. Allah jadikan sistemnya siang dan malam. Untuk apa? Untuk memberi pelajaran kepada kita. Pelajaran apa, Ustaz? Satu, bahwa alam semesta ini berada di bawah kendalinya sinten? Alam semesta ini, siang, malam, bumi, langit, planet, manusia, binatang, tumbuhan, hujan, panas, musim, semuanya berada di bawah kendali Allah. Supaya kita sadar bahwa kita di alam semesta ini semuanya berada dalam sistem Allah Azza wa Jalla. Makanya tidak ada yang bisa menahan apa? Matahari supaya tidak terbit. Tidak ada yang bisa menahan matahari supaya tidak tenggelam. Tidak ada. Semuanya berada di bawah kendali Allah Azza wa Jalla. Sehingga keliru kalau ada yang mengatakan, oh Tuhan matahari, Tuhan apa? Bulan, Tuhan siang, Tuhan malam. Enggak. Kalau misalnya ada Tuhan siang, ada Tuhan malam, terus tukaran kepriwe? Ya. Kalau tukaran, ya, kelahi antara dewa-dewa dan Tuhan-Tuhan ini, pasti alam semesta ini sudah nopo? Sudah hancur berantakan. Apakah alam semesta ini hancur berantakan? Jawabannya tidak. Berarti Tuhannya cuma satu. Ini sangat logis sekali. Dalil akli dan nakli yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Baik, ini pelajaran yang pertama. Bahwa alam semesta ini berada di dalam kendali sinten? Kendali Allah. Apalagi pelajaran yang bisa kita ambil, Ustaz, dari pergantian siang dan malam? Bahwa adanya siang dan malam itu tandanya Allah Maha Kuasa untuk menghidupkan dan mematikan. Apa? Menghidupkan dan mematikan. Siang itu hidup apa mati? Buruk. Berarti nopo? Hidup. Malam? Mati. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mampu untuk menghidupkan dan mematikan kita, alias Allah mampu untuk membangkitkan kita, menghidupkan kita lagi setelah kita mati. Sebagaimana Allah Maha Kuasa untuk mematikan siang menjadi malam dan menghidupkan malam menjadi nopo? Siang. Sayangnya manusia melihat siang dan malam setiap hari, tapi mboten apa? Mengambil pelajaran. Dah, yang terakhir apa pelajarannya? Sunnatullah. Jadi jenengan yang sepuh-sepuh, wis tau nomiki, wis tau. Jadi nggak mungkin jenengan sampai meninggal dunia apa-apa oleh. Siki wis mulai ngurangi nopo? Gula. Wis mulai ngurangi nopo?
jeroan, wis mulai ngurangi gorengan, sing marakan asam urat apa? Wis mulai ngurangi emping ya. Jenengan kan wis suwe ndahar emping. Jenengan kan sudah banyak makan gula. Ya, bukan makan asam garam, makan apa? Gula. Coba saya tanya sama jenengan. Jenengan itu mulai dari kecil sampai sekarang nggak boleh makan gula. Berarti sudah 50 tahun. Pagi sore ngunjuk kopi, ngunjuk teh. Nganggo napa? Gula. Wis pirang kilo ya jenengan? Sudah saatnya. Itu sudah sunnatullah. Ada saatnya kita kuat, ada saatnya kita napa? Lemah. Ada saatnya kita sehat, ada saatnya kita sakit. Ya. Allah atur demikian, maka diterima dengan hati yang lapang. Ibu-ibu pun sama. Dulu ketika muda, Masya Allah, jenengan bu, bunga desa. Sekarang bunga kering. Ya. Artinya dulu itu masih Masya Allah, ayu, ya. Kulitnya masih kencang. Sekarang sudah kendor. Bisa rasa pupur, rasa kandel-kandel. Ada sebagian orang nggak mau kelihatan kulitnya apa? Keriput. Jadi pupurnya nanti setengah senti. Ya, nggak usah berlebihan. Ya. Kecuali kalau jenengan dandan buat siapa? Buat suami. Ini dandannya anu Arab apa? Kondangan. Ya. Yang lebih parah dari itu pakai nopo? Operasi plastik. Mempertahankan supaya nggak kelihatan keriput. Ya. Nggak usah. Itu sudah takdir, sudah. Nggak ada yang abadi di alam semesta ini. Kecuali sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ulangi. Asy-syafaq. Apa artinya tadi? Cahaya merah ketika terbenamnya matahari. Banyak tanda kekuasaan Allah. 1, berakhirnya siang. 2, berawalnya malam. 3, pergantian siang dan malam. Dan masing-masing banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.